Kemerdekaan Indonesia merupakan momen yang sangat penting bagi bangsa ini. Namun, di balik momen penting tersebut, terdapat banyak fakta menarik dan unik yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah. Berikut ini beberapa fakta menarik kemerdekaan Indonesia. Sosok penting pemuda yang bernama Wikana. Siapa sebenarnya Wikana? Pastinya Anda tidak pernah mendengar nama tersebut ketika mengingat momen bersejarah Indonesia. Wikana adalah tokoh dari golongan muda yang bekerja sebagai juru bicara. Wikana juga yang menculik para tokoh kemerdekaan ke Rengas Dengklok. Tanpa ada semangat dari Wikana tersebut, mungkin saja kemerdekaan Indonesia akan diundur. Insinyur Soekarno dalam keadaan sakit saat pembacaan proklamasi. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Bagi para milenial yang pernah mendengar suara Insinyur Soekarno ketika pembacaan teks proklamasi, Anda pasti mengira bahwa Bapak proklamasi kita sedang dalam keadaan sehat. Padahal sebenarnya Insinyur Soekarno sedang dalam keadaan kurang sehat dan demam. Kabarnya penyakit malaria Insinyur Soekarno kambuh tepat sebelum pembacaan proklamasi. Tepatnya 2 jam sebelum pembacaan naskah proklamasi. Pada jam 8 waktu Indonesia Barat, Soekarno terdiagnosa mengalami gejala malaria tertian. Akhirnya ia disuntik dan minum obat, kemudian tidur beristirahat. Pada jam 9 waktu Indonesia Barat, Soekarno bangun dan memimpin upacara proklamasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun dengan semangat juang yang tinggi, beliau mampu dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Perihal sakit ini juga yang menyebabkan Insinyur Soekarno tidak berpuasa pada hari tersebut. Padahal hari kemerdekaan Indonesia bertepatan dengan bulan Ramadan. Fakta bendera merah putih pertama. Pengibaran bendera merah putih merupakan momen yang sangat membanggakan dan mengharukan. Namun ternyata ada cerita unik di balik pengibaran bendera di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 tersebut. Seperti yang kita tahu, Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, adalah sosok yang menjahit bendera kebangsaan kita. Namun, sayang sekali ternyata bendera tersebut terlalu kecil apabila naik ke tiang bendera, yaitu hanya 50 cm. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati kemudian mengambil kain dan spray yang berwarna putih yang ada di dalam lemarinya. Kemudian, pemuda Indonesia yang bernama Lukas Castario mencari kain merah atas amanat Ibu Fatmawati. Akhirnya, kain tersebut dibelinya dari penjual soto. Alhasil, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih dan ukuran yang lebih besar dan gagah untuk berkibar. Naskah asli proklamasi ditemukan di tong sampah. Sangat sayang sekali, ternyata setelah hari proklamasi,
Naskah ketikan seorang pemuda yang bernama Sayuti Melik ini tidak tersimpan di arsip pemerintah Indonesia. Hal ini kita ketahui karena seorang wartawan yang bernama BM Diah lah yang menyimpan naskah ini. Naskah tersebut ada di tong sampah di kediaman Laksamana Maida. Naskah tersebut adalah draft yang kemudian Sayuti Melik ketikkan ulang tepat pada tanggal 29 Mei 1992. Dia memberikan naskah asli ini kepada pemerintah. Sebenarnya sebelum dibuat oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, naskah proklamasi telah ditulis oleh Syarir pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah beliau mendengar kekalahan Jepang. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga habis. Ayo dukung channel ini agar terus berkembang.